Salam sehat dan sukacita selalu. Jumpa lagi kita dalam renungan singkat ya. Kemarin hamba Tuhan pada tanggal 12 November hari Minggu berbicara tentang topik pada saat ibadah raya, topik mindset penginjilan. Dan saya di sini tidak membuat renungan seri dalam topik itu, karena hamba Tuhan waktu itu sempat sampaikan bahwa dia belum selesai untuk membahas topik mindset penginjilan ini. Nanti bulan Desember lagi akan tuntas ya. Jadi saya dalam minggu berjalan ini dari hari Senin kemarin sampai Sabtu hari ini saya tidak membuat seri renungan karena menunggu nanti kalau sudah selesai topik ini dibahas baru saya buat seri renungannya. Memang sudah jadi gaya saya di gereja untuk membuat seri renungan sesuai dengan topik yang disampaikan pada khotbah hari Minggu. Saya akan lebih membahas lagi, bukan berarti khotbah itu tidak lengkap. Tetapi kita percaya bahwa firman Tuhan itu sangat kaya dan luas. Sehingga tidak cukup waktu kalau kita bicara 40 menit di hari Minggu pada khotbah ibadah raya. Dan saya juga waktunya juga sangat terbatas. Kalau kita merenungkannya dalam 6 kali seri setiap hari Senin sampai hari Minggu, itu pun waktunya tidak cukup karena firman Tuhan itu ternyata sangat kaya dan luas, saudara, tetapi memberkati kita, saudara. Saya harus tutup sampai seri yang ke-6 karena setelah hari Sabtu itu besoknya hari Minggu lagi pasti sudah ada topik yang baru lagi yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Jadi saya tidak sembarang membuat renungan, saudara. Renungan ini yang saya buat selama ini berseri untuk memperkaya jemaat yang saya gembalakan supaya mereka semakin kuat dengan pengajaran firman Tuhan, saudara. Nah, saya mengajak kita untuk membuka Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, "Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku." Haleluya, amin. Jadi Allah bersaksi tentang Daud kepada kita bahwa Daud itu adalah orang yang melakukan kehendak Allah pada zamannya Daud. Selama dia hidup, dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk dia lakukan, saudara. Nah, kemarin hamba Tuhan membaca dari 2 Korintus 12 sampai 2 Korintus 3 sampai ayat 3, saudara. Nah, saya ambil saja sesuai dengan tujuan saya menyampaikan renungan ini, yaitu 2 Korintus 2 ayat 12. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaannya di sana. Saudara, Paulus ini kemana-mana dia datang tempat itu, tujuannya adalah untuk beritakan Injil keselamatan, bahwa tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus Kristus. Itu yang diberitakan. Nah, Daud dikatakan melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Ini zaman kita. Dan juga zamannya Paulus seperti itu. Dia beda zamannya sama kita, saudara. Tetapi Paulus melakukan juga perintah Tuhan untuk beritakan Injil di mana dia pergi. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Zaman kita berbeda. Apakah Tuhan menemukan kita sebagai orang yang berkenan kepadanya
Karena kita melakukan kehendak Tuhan pada zaman kita. Artinya zaman kita hidup, saudara. Jangan bicara zaman kita tidak ada. Zaman itu zamannya kita hidup sekarang. Itu apa? Zaman yang ada sekarang ini, yang kita hidup ini adalah zaman teknologi, saudara. Ada tersedia sosmed, sosial media yang dapat kita gunakan untuk apa? Untuk beritakan Injil, saudara. Dengan alat di tangan kita. Yang harganya bisa 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, bahkan mungkin sampai 30 juta. Alat di tangan kita ini fasilitas yang Tuhan siapkan bagi kita. Kita bisa gunakan sebagai alat untuk kita bisa berbicara Injil sampai ke ujung-ujung bumi, saudara. Kita tidak tahu di mana ujung bumi. Tapi firman Tuhan berkata sampai sejauh-jauhnya kita beritakan Injil. Tapi kalau sejauh-jauhnya kita beritakan Injil, kita tidak punya kemampuan, saudara, ke sana. Terbatas kemampuan kita. Keuangan kita terbatas, waktu kita terbatas, bagaimana pekerjaan kita dan sebagainya. Tetapi dengan alat ini, saudara, kita dapat memberitakan Injil ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa, supaya tiba kesudahan zaman, saudara. Saudara, saya kasih dalam kasih Tuhan. Mungkin anak muda dengan kreativitasnya, dengan inovasinya mereka gampang sekali untuk membuat konten-konten yang dapat dimuat dalam sosial media. Mereka bisa membuat foto tentang burung pipit, dan di sana ditampilkan ayat tentang burung pipit yang dipelihara Tuhan. Kemudian ditambah dengan puji-pujian, penyembahan. Lalu dirilis ke dunia maya, di-upload ke dunia maya, dan itu bisa didengar, disaksikan oleh banyak orang. Di bawah dikatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Atau mungkin bisa dibuat video-video yang lain, saudara. Video-video visualisasi tentang pohon dan sebagainya dibuat. Lalu di sana ditampilkan ayat firman Tuhan, saudara, ditambah dengan puji-pujian. Lalu di-upload, dirilis ke dunia maya. Itu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan saya pikir ini gampang kita lakukan. Dan sangat mudah kalau kita mau melakukannya. Saudara, dengan gampang kita membuat video itu. Dan kita bisa masukkan. Mari saudara, kita penuhi udara sosmed ini dengan firman Tuhan yang datangnya dari kita. Ini zamannya kita, saudara. Zamannya kita hidup seperti itu saat ini. Ini alat yang luar biasa di tangan kita. Kita harus pakai, saudara. Kita harus pakai alat ini, saudara. Jangan sampai kita terlambat, kita tidak menggunakannya, saudara. Masih ada waktu untuk kita melakukannya. Tetapi juga, saudara, cara-cara dahulu seperti Paulus datang berjumpa di mana-mana, saudara. Jumpai mereka, pergi kepada mereka, sampaikan firman Tuhan, keselamatan ini, saudara, kepada mereka. Jangan saudara berharap berkata, ayo kumpulkan orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Ayo kumpul, saya mau sampaikan firman Tuhan tentang keselamatan. Itu tidak akan mungkin, saudara. Mereka tidak akan kumpul, saudara. Malah mereka lari. Lalu bagaimana? Kita yang harus ke sana, kita jumpai mereka. Dan ini sangat gampang. Ini pun gampang, saudara. Dan sangat mudah. Dan kita semua punya kesempatan itu. Sesibuk-sibuknya, saudara. Dari karyawan yang paling rendah sampai karyawan yang paling tinggi pun. Dari hamba Tuhan yang paling rendah. Minta maaf ya, hamba Tuhan tidak ada yang rendah. Semua hamba Tuhan yang menduduki jabatan-jabatan di gereja, dari yang jabatan sampai gembala-gembala yang besar, dari gembala-gembala yang punya jemaat yang besar, punya gedung yang besar, dapat kita lakukan. Ada banyak orang sekarang dengan pengetahuannya, dia seminar sana sini, seminar di situ, tiap hari seminar, jumpanya sama hamba-hamba Tuhan saja. Jumpanya sama orang-orang gereja saja, jumpanya sama mereka saja. Orang-orang sudah percaya. Padahal firman Tuhan berkata, terlalu sedikit bagimu menjadi hambaku untuk memelihara suku-suku yang ada.
yang menjaga mereka. Itu semua orang gereja, orang Israel yang kita pelihara. Terlalu sedikit, saudara. Yang Tuhan mau. Tuhan mau buat kita menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Supaya Injil ini sampai kepada bangsa-bangsa sesuai dengan alat yang Tuhan berikan kepada kita, maupun dengan cara konvensional yang kita lakukan. Dan itu gampang, saya bilang tadi gampang. Mari, saya kasih tip. Saya kasih tips saran kepada hamba-hamba Tuhan yang berkata saya tidak punya waktu untuk itu. Karena saudara bekerja, saya juga bekerja ya. Pagi sampai malam saya bisa bekerja di mobil, jalan terus, tidak berhenti-berhenti, jumpa sana, jumpa sini. Tapi saya tidak melakukan apa, sibuk saya dengan keadaan itu. Nah saudara, kita gampang melakukannya. Dan saat ini adalah situasi yang paling gampang, jangan bicara susah. Kalau saudara ke kantor, yang terdekat kantormu, jangan terus pakai mobil pribadi. Ambil waktu dalam 1 minggu, 1 hari atau 2 hari di mana engkau cuma pergi ke kantor. Jangan pakai mobil. Tinggalkan mobilmu di rumahmu. Pakai baju biasa yang sederhana. Sembari kamu bawa baju kantor, ya, atau ditaruh di tas bajumu. Nanti kalau di kantor baru dipakai. Di mobil, di sana ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Bartolomeus, Filipus, Natanael. Yang mereka di mobil itu sangat gundah gulana, hilang harapan mereka, saudara. Di sana kita hadir. Berikan kekuatan, semangat baru kepada mereka, saudara. Mereka di mobil itu jadi sopir mobil, ada kalanya, ada banyak yang dahulu bekerja di kantor sebagai profesional di bidang mereka, tetapi oleh karena keadaan COVID, mereka di PHK karena terjadi pengurangan tenaga kerja, dan mereka jadi sopir Grab, sopir lain di sana. Dan kita di sana berjumpa dengan mereka, sampaikan firman Tuhan ini. Saudara, ada juga yang bisa kita jumpa di sana, orang-orang yang tidak percaya, dan mereka sangat membutuhkan juru selamat. Karena Injil ini sudah terbuka kepada semua orang. Dan Tuhan pasti berikan kemenangan kepada kita. Saudara, jadi di sana kita bisa berjumpa. Di Grab itu dia gak bisa kemana-mana, saudara. Dia dalam mobil, saudara. Kita bisa sampaikan firman Tuhan, tetapi punya cara PDKT kepada mereka. PDKT itu perlu, saudara. Dan minta izin kepada mereka untuk bicara tentang Tuhan Yesus. Minta izin, saudara. Setelah saudara bicara sekian menit, bertanya tentang keluarga dan sebagainya, pekerjaan mereka sebelumnya, tanya kepada mereka. Lalu saudara mulailah dengan berkata, Tuhan Allah mengasihi saudara. Amin. Atau bertanya, bolehkah saya bicara tentang kasih Tuhan kepada saudara? Kalau orang di sana di luar yang tidak percaya, pasti dia tanya, apa sih Pak? Mulai saat itu kita boleh masuk bahwa Allah sungguh mengasihi dia, dan kita punya banyak cara. Kita punya banyak cara untuk bisa menyampaikan, masuk ke intinya. Saudara harus mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan saudara membutuhkan Juru Selamat. Haleluya, saudara. Ini kita bisa lakukan. Kalau saudara 1 hari PP dapat 2 jiwa. Kalau saudara dalam seminggu 2 kali PP dapat 4 jiwa. Katakanlah saudara nggak punya waktu. Hari libur saudara bisa pakai, misalnya hari Sabtu nggak masuk kantor. Saudara bisa kemana? Ke mall yang terdekat atau ke tempat makan yang terdekat. Paling bayar Grab 30.000, 25.000. 60.000 PP. Saudara dapat 2 jiwa. Saudara, saya dalam seminggu kalau tidak menginjil ada utang. Tidak tenang hidup saya. Saya harus naik Grab untuk beritakan Injil di sana. Dan itu menjadi gaya hidup, saudara. Jadikan ini gaya hidup, dan ini sangat mudah kita lakukan, saudara. Sangat mudah kita lakukan. Ini zamannya kita, saudara.
Zamannya kita ini adalah zaman di mana kita harus mempergunakan media sosial. Demikian juga kita seperti cara-cara dulu konvensional. Kita juga harus jumpa mereka. Sukacita kita bukan karena uang yang kita dapatkan yang banyak. Karena kita berusaha dan kita dapat uang. Sukacita karena kita mendapatkan jiwa-jiwa. Dan di surga pun terjadi sukacita. Satu orang bertobat, saudara. Nah, saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus, mereka mau berdoa terima Yesus atau tidak berdoa setelah itu bukannya urusan saudara. Mereka tidak percaya, setelah itu bukannya urusan saudara. Saudara sudah beritakan Injil. Urusannya percaya itu adalah urusan dia dengan Tuhan. Yang bagian saya, bagian saudara sudah melakukan pemberitaan Injil kepada semua orang. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami boleh dipanggil untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan itu sampai ke semua orang. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.